Berarti kan pokoknya nek gak cocok kalau dia salah kabeh. Meskipun nabi iso salah nih ya. Sampai nabi pun bisa salah, bahkan bisa kafir. Sejak dulu itu ujian orang Islam yang paling berat itu kalau sudah nggak cocok dengan orang lain, itu mengkafirkan, padahal sama muslim. Mengkafirkan setelah itu sampai menentukan masuk nerakanya, ini kan kebablasan ya. Kalau dia ngenangan ya, wong kita ini juga sama-sama orang ya. Sama-sama orang, juga nggak pernah tahu daftar yang masuk neraka orang Islam itu siapa saja, juga nggak pernah tahu. Kok terus bisa dan kok sepertinya bangga ketika menvonis orang lain yang tidak dicocoki masuk neraka. Padahal kesalahannya pun juga belum nyata ya. Tidak ada kesalahan nyata, hanya karena ketidaksukaan saja. Apalagi sampai mengkafirkan ya. Ketidaksukaan sebabnya, karena ketidaksukaan. Ini kan keterlaluan. Seakan-akan kalau dia mengkafirkan orang lain, Allah mengikuti keinginan dia. Kalau dia menentukan orang itu mlebu neraka, seakan-akan Allah akhirnya akan mengikuti keinginan dia. Kan gitu kesannya itu jadinya. Nah itu pemikiran orang Khawarij. Makanya kalau di halaman kemarin sebelum ini, Khawarij itu awal mulanya digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok ini. Tapi pada perkembangan berikutnya ya untuk menyebut siapapun yang pikirannya sama dengan Khawarij ini. Wa tajwizulan menangake ayyab'atsallahu yen to sak temene ngutus sapa Allah taala Gusti Allah taala nabiyan ing nabi ya'lamu kang ngaweruhi sapa nabi annahu ing stune nabi ku yakfuru kafir sapa nabi ba'da nubuwatihi ing dalem sawise kenabiane nabi. Wah ini malah bahaya lagi. Jadi kelompok Khawarij Asy'ariyah ini meyakini kemungkinan adanya seorang nabi menjadi kafir setelah diangkat jadi nabi. Nah, itu berarti kan pokoknya nek gak cocok kalau dia salah kabeh. Meskipun nabi iso salah nih ya. Sampai nabi pun bisa salah, bahkan bisa kafir. Menurut kelompok Asy'ariyah ini, pelaku dosa besar itu kafir. Dan kafirnya itu menyebabkan orang itu keluar dari Islam secara total. Padahal kan kalau dalam ajaran Islam yang benar, pelaku dosa besar itu masuk neraka, bumi kafir ya. Berarti masih ada harapan masuk ke surga. Tapi kalau orang Khawarij kan bisa menvonis orang lain kafir dan masuk neraka itu kan sepertinya bangga. Padahal kan jelas gak ada manfaatnya, kan malah keliru sendiri. Lah berpikir model Khawarij ini sampai sekarang masih ada ya. Nyata. Kalau tidak nyata nggak boleh, apalagi masih dugaan-dugaan. Mengkafirkan itu bukan berarti kita, kalau mengkafirkan dengan cara yang benar bukan berarti kita ini sebagai Tuhan yang menvonis orang menjadi kafir, enggak. Tapi seandainya Ahlus Sunnah mengkafirkan orang lain, kita itu meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah kafir. Dan orang yang melakukan perbuatan kufur itu ya memang kafir. Tujuannya agar kita itu tidak mengikuti kekafiran orang yang telah jatuh kepada kekufuran itu. Jadi gitu kaedahnya. Jadi bahayanya mengkafirkan orang Islam secara gegabah itu memang berat ya. Urusan akhiratnya berat. Tapi bukan berarti kita terus membolehkan semua perbuatan orang lain kita anggap tidak kafir atau tidak kufur. Itu juga nggak boleh. Karena sama halnya kita membiarkan atau mengiyakan kekufuran. Jadi mentakfir orang itu dalam rangka mencegah kekufuran itu. Tapi jangan mudah terburu-buru mengkafirkan. Kalau kata Imam Mula Ali Al-Qori, seandainya ada 99 alasan yang layak untuk mengkafirkan seseorang, dan ada satu alasan
yang layak untuk mempertahankan keislaman seseorang, maka yang dipilih yang satu saja, tetap mempertahankan keislaman seseorang. Itu kaidahnya kalau menurut Syekh Mula Ali Al-Qori. Maksudnya misalkan ada si A, ada 99 alasan orang ini kafir ya. Atau jatuh atau keluar dari Islam. Tapi ada satu lagi alasan orang ini masih bertahan, masih layak disebut sebagai orang Islam. Pilih yang satu alasan ini aja. Itu lebih baik karena seandainya kekeliruan tidak mengkafirkan itu masih lebih baik dibanding keliru karena mengkafirkan. Kaidahnya lagi dalam hal masalah had ya. Kekeliruan tidak menjatuhkan hukuman had itu lebih baik daripada keliru setelah menjatuhkan hukuman had. Ini kalau seandainya keduanya sama-sama keliru tetap ada yang lebih baik. Jadi makanya ya hati-hati ya.